Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Wow, oke. Ada seseorang di sini yang dulu pernah mengkhianati kamu, memberikan rasa sakit hati yang begitu besar, memberikan rasa sakit yang wow banget deh kalau aku lihat di sini ya. Dan aku lihat saat ini memang kamu sudah berpisah dengan orang ini. Ketika dia menyakiti kamu, ya, dia ternyata dia lari gitu loh. Ya, dia tidak meminta maaf sama kamu, dia tidak memperbaiki masalah yang ada di antara kalian. Sejujurnya gini, kenapa dia lari dan kenapa dia di sini mengkhianati kamu? Itu karena dia ada ketakutan tentang keintiman dalam suatu relationship. Bisa jadi dia ini punya trauma dari masa lalu, ya, sehingga kalau misalkan dia sudah intim dengan seseorang, itu ada trigger gitu loh yang menakutkan bagi dia gitu ya. Sehingga di sini ego dia akan bermain. Ego dia akan berbicara pada dia untuk ya udah lari aja gitu loh. Karena di sini ada mungkin ketakutan ya akibat bisa jadi inner child, bisa jadi traumatik dari masa lalu dia. Mungkin dia pernah ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya oleh pasangan dia di masa lalu, atau mungkin anak broken home atau bagaimana ya, sehingga di sini dia itu takut akan keintiman dalam suatu hubungan relationship ya. Nah, mengkhianati kamunya itu ya mungkin selingkuh ya, selingkuh dengan orang lain gitu ya. Jadi ada situasi di mana dia selingkuh, mengkhianati kamu, kemudian lari. Kenapa dia berselingkuh? Karena mungkin dia sudah intim sama kamu. Makanya di sini dia meninggalkan kamu begitu saja. Kalau aku lihat di sini ya, memang sempat ada memori yang telah terjalin di antara kalian, sudah pernah ya membuat suatu momen-momen membahagiakan lah ya di dalam hidupnya, dan bahkan kalau aku lihat saat ini masih sering dia kenang, dan aku lihat sudah banyak pembelajaran yang telah dia dapatkan dari apa yang telah terjadi di masa lalu bersama kamu. Dia masih mengingat-ingat apa yang telah terjadi di masa lalu bersama kamu dan masih sering bernostalgia. Ya, saat ini tidak ada komunikasi. Aku lihat di sini masih ada yang sakit hati, masih mengabaikan. Ada seseorang yang masih mengabaikan di sini, dan ada yang masih marah. Ya, mungkin kamu. Ya, mungkin kamu masih belum mau untuk menghubungi dia, masih mengabaikan dia, masih marah sama dia, masih sakit hati sama dia. Kalau aku lihat di sini dia akan menelpon kamu, menghubungi kamu, mengekspresikan cintanya lagi ke kamu. Ya, karena selama ini setelah dia berpisah dengan kamu, kan di sini dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi ya. Dia juga masih keingat-ingat kamu terus dan selalu ingin tahu keadaan kamu. Bahkan aku lihat selama kalian berpisah, si dia ini masih sering loh mengenang kamu. Jadi kayak ngeliat-ngeliat foto-foto kamu di media sosial atau di galeri handphone dia, atau atau foto-foto yang dia punya, yang dia miliki, seperti itu. Jadi kalau aku rasa di sini dia adalah sosok yang dulu pernah mengkhianati kamu dan pergi begitu saja tanpa kata, tanpa minta maaf sama kamu. Ya, tahu-tahu nih orang mau datang lagi nih, mau apa ya, menyatakan perasaan dia lagi nih sama kamu gitu. I was selfish and stuck in my ego. Dia tahu ya bahwa dia ini egois banget, dan akhirnya sekarang terjebak dalam egonya. Dia termakan sendiri oleh egonya ya, yang selama dulu itu dia selalu mendengarkan egonya, dia selalu meninggalkan kamu begitu saja tanpa kata-kata, tanpa meminta maaf, tanpa apa ya, pokoknya intinya tanpa pengetahuan kamu dia meninggalkan kamu begitu saja. Akhirnya di sini dia yang menyesal, dia termakan oleh egonya sendiri, dia stuck akhirnya sekarang
ya, pengen ke kamu tapi kamunya sudah marah, pengen ke yang lain tapi cintanya masih maunya sama kamu gitu, sehingga saat ini dia stuck, harus bagaimanapun dia nggak tahu, dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Terus saat ini hanya bisa menunggu kamu aja ya, menunggu kesempatan, menunggu peluang untuk bisa dihadirkan kembali. Jadi saat ini tuh kayak cuman pasrah, melihat situasi ya, memantau kamu dari kejauhan, dan ya hanya bisanya berharap ya bahwa akan ada peluang, akan ada kesempatan kembali untuk diberikan jalan ke arah kamu lagi. Karena sejujurnya si dia ini merasa bahwa kita itu ditakdirkan untuk bersama gitu. Jadi kayak sok pede banget deh. Ya namanya juga orang egois ya. Orang egois itu pasti pengennya serba sempurna gitu lah ya. Apa yang dia pikirkan itu pasti benar gitu. Dia selalu menginginkan itu. Sehingga saat ini tuh dia merasa bahwa kita pasti bersama lagi, kata dia gitu ya. Pasti kita berjodoh, kita memang sudah ditakdirkan kok gitu. Mungkin memang saat ini aja belum, tapi nanti di kemudian hari pasti bisa bersama, seperti itulah ya. Kurang lebih seperti itu pemikiran dia. Dia menganggap kalian adalah sosok yang sudah ditakdirkan untuk dia gitu. Kemudian I want to reach out but I don't know how. Oh ya, jadi sebenarnya dia ini pengen menghubungi kamu, tapi nggak tahu caranya harus bagaimana. Bisa jadi mungkin sudah ada pemblokiran, mungkin kamu sudah mengganti nomor handphonemu, atau bisa jadi ya ketika dia lihat kamu sudah marah banget kayak gini, kamu mungkin sudah move on. Jadi dia nggak tahu harus bagaimana untuk membujuk kamu lagi kayak gitu. Situasinya membuat dia kayak bingung. Ya itu tadi, stuck ya, bingung dia harus bagaimana dengan keadaannya sekarang. Dia dulu memang sempat meremehkan kamu ya, dan mungkin sering mengabaikan kamu, sering menganggapmu tidak ada ya, sering tidak memperdulikan kamu. Tapi setelah apa yang terjadi, ternyata kok kamu sangat berarti ya, sangat penting gitu di dalam hidup dia. Akhirnya di sini dia merasa kehilangan banget. Dia merasa kayak tidak ada lagi sosok kamu di dalam hidupnya gitu. Dia ingin sekali memelukmu saat ini ya. Dia ingin sekali mendekap kamu. Dia ingin sekali memiliki kamu. Dia ingin sekali ada skinship ya, memeluk kamu lah, seperti itu. Dan kenapa dia bilang bahwa kita adalah takdir ya, kita ditakdirkan untuk bersama? Karena di sini dia merasa bahwa kamu dan dia itu memiliki koneksi jiwa gitu ya. Ada soul connection di sini, sehingga dia merasakan adanya hadirmu di dalam kehidupan dia. Terus itu apa ya, sulit untuk melepaskan gitu loh, karena selalu kepikiran terus, karena selalu merasakan terus adanya hadirmu di hidup dia, sehingga dia merasa kita ini memang kayaknya udah ditakdirkan deh, ini kayaknya tanda-tanda dari semesta deh, bahwa kita ini memang ditakdirkan untuk bersama. Cuman memang saat ini tuh memang belum aja dipersatukan karena ada suatu masalah atau apa gitu ya. Jadi kenapa dia menganggap kamu takdirnya adalah ini, ada ikatan koneksi, ada koneksi jiwa yang sangat mengikat, sehingga dia merasa bahwa kalian bisa dipersatukan ya, dan sulit untuk dilepaskan, seperti itu. Oke, ada keserakahan, ada keegoisan, dan ada kecemburuan yang sangat besar di hubungan ini. Karena ini terjadi, akhirnya hubungan kalian banyak sekali pertengkaran, ketidaksepakatan, ketidakstabilan ya. Ini juga faktor karena si dia ini terlalu fokus atau selama ini tuh hanya mementingkan karir, harta benda, dan ya mungkin keluarga, masalah pribadi dia, sehingga di sini kamu jarang banget mendapatkan perhatian dari dia, jarang banget quality time bersama kamu ya. Kalau aku lihat di sini, intinya kamu sering banget diabaikan selama ini, karena itu orangnya serakah, orangnya egois, orangnya cemburuan. Terus itu juga ten of one reverse. Sejujurnya gini, sebenarnya dia ini ada masalah ya, ada masalah tentang bisa jadi ya masalah pribadi lah, bisa jadi karir, keuangan, atau keluarganya. Intinya dia ini ada masalah.
memang di awal kamu pernah ngomong sama dia kalau ada apa-apa tuh ngomong, ceritain, bahkan mungkin kamu sering ya tiba-tiba kamu tanya, "Kamu kenapa? Ada yang bisa dibantu? Ada mau cerita enggak?" gitu. Dia selalu menutup-nutupi, ya dia bilang dia tidak apa-apa, nggak kenapa-napa, nggak ada masalah apa-apa. Dia selalu bilang seperti itu. Intinya dia di sini tidak jujur dan tidak terbuka sama kamu. Kenapa dia seperti itu? Sejujurnya di sini dia tidak mau terlihat lemah di mata kamu, tidak mau terlihat bahwa tidak mampu menyelesaikan masalah yang saat ini dia alami. Ya dia pengen terlihatnya kuat ya di depan kamu, sehingga di sini dia tidak mau melibatkan kamu dalam masalah pribadi dia. Sedangkan kamu memang sudah dari awal ngomong sama dia kalau ada apa-apa tuh ngomong kayak gitu ya, ceritain gitu biar tidak ada kesalahpahaman di antara kalian. Tapi sayangnya di sini dia tidak jujur, dia tidak terbuka sama kamu, sedangkan di sini kan ada soul connection, ada koneksi jiwa, jadi ada ikatan yang begitu kuat sehingga sebenarnya kamu tahu bahwa dia ini menyembunyikan sesuatu, bahwa dia ini tidak apa-apa sebenarnya, lagi tidak apa-apa, maksudnya lagi kesulitan, tapi ya mungkin kamu nggak tahu aja apa gitu yang sedang dia alami. Makanya di sini kamu bertanya sama dia kenapa gitu, tapi dia tidak jujur, tidak terbuka. Akhirnya di sini kamu merasa bahwa kamu tidak dilibatkan dalam hidupnya, kamu tidak tidak dihargai sebagai pasangan yang seharusnya namanya relationship itu kan harus dijalani berdua gitu kan. Ini malah saling menutupi, saling tidak terbuka gitu. Akhirnya di sini kamu merasa kayak tidak dihargai, tidak menjadi seseorang yang terpenting dalam hidupnya. Padahal sebenarnya di sini kamu adalah sosok terpenting dalam hidupnya kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ya ada Eight of Swords. Sejujurnya dia pun ya nggak bisa juga lepas dari hubungan ini, walaupun hubungan ini tampak kayak monoton, hubungan ini tampak kayak toksik ya, tapi dia itu masih nggak bisa melepaskan diri dari hubungan ini. Hubungan ini memang kalau aku lihat ada red flagnya, ada toksiknya ya. Karena di sini juga kan ada step in the back, ada pengkhianatannya, ada kebohongannya, yang memang notabene itu dia sendiri yang ngebuat. Nah, sejujurnya dia nggak tahu kenapa dia itu tidak menemukan solusi untuk bisa lepas dari kamu. Dikala dia mencoba untuk pergi meninggalkan kamu, endingnya juga datang lagi gitu loh, ke kamu lagi. Pikiran dia akhirnya nggak tenang kalau misalkan dia pergi dari kamu seperti itu, sehingga dia pun heran kenapa dia belum bisa sampai sekarang. Mungkin hubungan kalian udah terjalin bertahun-tahun, tapi sampai sekarang pun dia kok herannya nggak bisa lepas dari kamu. Pikirannya selalu kepikiran kamu, hatinya selalu tertarik ke kamu gitu ya, sehingga dia pun masih heran, masih bingung, sampai sekarang pun dia belum bisa menemukan solusi gimana caranya untuk melepaskan diri dari kamu. Dan ternyata di sini ada Devil. Aku merasa di sini dia merasakan bahwa dia terjebak dalam hubungan ini, sehingga dia tuh kayak nggak bisa mandiri karena dia terlalu terlibat dalam hubungan ini gitu ya. Dia mungkin sebenarnya ada kodependensi sama kamu, ada rasa yang sulit untuk bisa lepas dari kamu. Dia sangat suka sama kamu, dia sangat cinta sama kamu, sehingga dia melalaikan hal lain kayak gitu ya. Dia melalaikan hal lain, misalkan karir, keuangan, sehingga di sini dia berulah tidak mau melibatkan kamu agar dia bisa mandiri kayak gitu loh ya. Karena kalau aku lihat di Devil ini tuh pasti ada kodependensi, ada obsesi ya, sehingga dia tidak mandiri dengan hal lainnya, dia tidak memperdulikan hal lainnya seperti itu, kayak karir, kayak keuangan, keluarganya seperti itu, sehingga mau nggak mau dia sini menarik diri dari kamu ya. Apalagi juga di sini kalau misalkan hubungan kalian itu banyak sekali masalahnya, waduh udah deh, dia lebih memilih untuk kita pergi aja dulu ya, kita berpisah aja dulu masing-masing untuk menilai dan melihat sebenarnya masalah ini titik poinnya di mana, solusinya gimana. Nah, kalau kita udah pisah kayak gini, apa sih perasaan yang kita miliki? Apakah masih ada perasaan ingin satu sama lain bersama atau enggak kayak gitu ya. Dan sejujurnya di sini pun aku lihat ada kesehatan mental yang tidak baik di sini kalau aku lihat ya, entah mungkin karena trauma
ya, karena trauma di sini, ya, karena trauma bisa jadi inner child, bisa jadi atau apa, intinya ada masalah mental di sini ya, ada masalah kesehatan mental yang buruk sehingga kayaknya butuh konseling deh dengan psikolog, psikiater, atau orang yang lebih profesional kayak gitu ya, untuk mengobati rasa ketakutan, rasa kecemasan yang berlebihan itu, sampai-sampai ke trauma, sampai-sampai ke trigger gini kan. Nah, jadi kalau aku lihat entah ini kamu ataupun dia punya kesehatan mental yang perlu untuk diperbaiki. Aku lihat di sini agar hubungan bisa apa ya, bisa sehat gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ada yang seseorang yang terlalu mendominasi atau terlalu cemburu atau pernah menipu atau pernah melakukan suatu pelecehan sehingga merusak hubungan ini gitu ya. Aku lihat di sini memang kalau aku lihat di sini itu kalian sangat sulit sekali ya melewati masa-masa apa ya, hubungan kalian selama ini gitu kalau aku lihat di sini ya. Karena itu tadi kalau misalkan ada ketergantungan sama satu sama lain sampai lupa untuk memfokuskan pada hal lainnya dalam hidup gitu loh kalau aku lihat di sini ya. Dan ini bisa jadi itu karena godaan. Devil itu kan kalau ke manusia pasti menggoda ya. Nah, itu karena godaan dari devil. Ya, kalau aku lihat di sini godaan dari devil itu akhirnya di sini tuh apa namanya? Terpengaruhi gitu loh ya, akhirnya terpengaruhi dan ya udah nggak mandiri lagi dengan hal-hal yang lain, yang nggak kepikiran lagi. Apalagi juga di sini mungkin ada seseorang yang gaya hidupnya itu kayak hedon kayak gitu ya, kayak hedon kayak gitu, bisa jadi gaya hidupnya bermewah-mewah ria sehingga pasangannya sulit untuk mengimbangi, bisa jadi seperti itu juga ada ya, mungkin sebagian. Tapi intinya kalau udah ada devil ini pasti ada ketergantungan terhadap sesuatu. Bisa jadi ketergantungannya terhadap kamu, ketergantungannya terhadap harta benda, atau ketergantungannya atau terhadap sesuatu. Gitu ya, sesuatu apa gitu ya. Sehingga harus mengabaikan yang lainnya kayak gitu. Aku lihat di sini. Bisa jadi dia ketergantungan akan harta benda misalkan. Akhirnya di sini kamu yang diabaikan. Kamu yang terabaikan di sini. Gitu. Ya. Tuh kayak Ace of Pentacles. Dia orangnya gila harta. Gila harta. Sehingga dia hanya fokusnya pada karir, keuangan, harta benda. Nah, kamu akhirnya diabaikan di sini. Nah, itu yang membuat hubungan ini hancur. Nah, terus itu juga ada kesehatan mental nih yang terganggu. Ya, bisa jadi dia ini orang yang memang baru bangkrut atau perintis ya, sehingga benar-benar fokusnya sama itu. Jadi mental dia tuh nggak seimbang gitu loh. Ya, fokusnya hanya itu aja. Ya, hanya karir keuangan gitu. Jadi nggak balance gitulah. Kalau udah ada devil ini pasti hidupnya nggak balance ya, atau hubungannya nggak balance. Kalau udah ada devil pasti ada sesuatu yang sudah tidak balance. Nah, nih ya, kalau aku lihat di sini untuk saat ini aku lihat memang kamu dengan dia sudah berpisah. Bahkan mungkin ada sebagian dari mereka yang sudah memiliki pasangan baru, ya. Tapi ternyata pikiran dan hati dia itu masih hidup dalam masa lalunya, yaitu bersama kamu. Jadi pikiran dia itu selalu tertujunya ke kamu lagi, ya. Hatinya itu selalu ke kamu lagi. Jadi hubungan dia dengan orang barunya pun nggak tenang, ya, nggak bahagia karena selalu terpengaruhi oleh pikirannya yang kepikiran kamu terus gitu. Jadi hidupnya nggak bahagia kalau aku lihat di sini. Mau dia dengan pasangan baru sekarang ataupun tidak, ya, misalkan dia sekarang nggak sama yang lain, nggak sama yang orang baru, pikiran dan hati dia tuh selalu tertujunya ke kamu lagi. Jadi walaupun dia ingin melangkah ke kehidupan yang baru, ke fase yang baru, ya, orang ini tuh selalu pikiran dan hatinya tertujunya ke flashback, ke kamu lagi, ya. Terus itu juga aku lihat di sini gimana ya?
eh Kenapa dia pergi dari kamu, itu karena memang hubungan itu sudah mulai monoton, hubungan itu sudah mulai tidak menarik gitu ya. Sehingga si dia ini memilih untuk pergi, yang berharap bahwa kalau misalkan dia pergi dari hubungan ini dia akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, makanya di sini dia mencari orang baru, ya beranggapan bahwa orang baru itu akan memberikan kisah cinta yang lebih baik gitu. Tapi nyatanya pikiran dan hati dia itu tidak bisa gitu ya balance dengan orang barunya ataupun punya kehidupan barunya itu. Sehingga di sini kalau aku lihat kehidupan dia terganggu dan mau nggak mau balik lagi ke kamu gitu ya. Kalau aku lihat di sini intinya pikiran dan hati dia itu terganggu, akhirnya endingnya balik lagi, maunya balik lagi ke kamu, menjalin hubungan lagi dengan kamu dan mencoba untuk memiliki hubungan yang lebih baik dari yang sebelumnya, seperti itu. Apalagi di sini ada Eight of Cups. Memang dia merasa bahwa hubungan ini tuh kayak sudah gagal, sudah tidak bisa dipertahankan, sudah tidak bisa diperbaiki, sehingga dia dengan pede, dengan perasaan percaya diri bahwa dia harus meninggalkan hubungan ini agar dia bisa bahagia, agar dia beranggapan bahwa di luar sana itu pasti bisa menemukan kebahagiaan lainnya selain kamu, kayak gitu loh ya. Dia beranggapan kalau dia bisa memulai atau melangkah maju untuk meninggalkan hubungan yang monoton ini, dia akan menemukan kebahagiaan di luar sana bersama orang lain atau ya memiliki kehidupan yang lebih baik kayak gitu. Tapi nampaknya tidak bisa ya. Emang dia percaya diri ya, awalnya dia percaya diri meninggalkan kamu, tapi ternyata aku lihat tidak bisa. Karena kenapa? Karena semesta menginginkan dia menyelesaikan dulu masalah dengan kamu. Ada karmic relationship di sini ya. Dia harus menyelesaikan dulu karma-karma yang telah dia buat terhadap kamu, karena memang semesta tidak mengizinkan dia untuk pergi jauh-jauh. Dia harus menyelesaikan dulu apa yang telah dia perbuat terhadap kamu. Bahkan apapun ya, sekarang tuh dia disuruh untuk mengevaluasi diri. Kenapa dia takut dengan hubungan ini? Apa yang dia cemaskan, apa yang dia takutkan itu harus dia hadapi, bukan dia lari gitu loh. Ya, intinya seperti itu. Semesta menginginkan dia untuk tegas, gentleman. Kalau dia bukan man ya woman lah. Ya, seperti itu. Intinya berani untuk menghadapi ketakutan yang selama ini terngiang-ngiang di hidup dia. Trauma akibat keintiman dalam suatu romansa. Kan aneh ya, kecuali kalau memang dia ingin hidup sendiri di dunia ini ya, nggak usah aja nyembuhin traumanya. Tapi herannya dia ini pengen ngejalani hubungan, bahkan sampai selingkuh loh, sampai selingkuh, tapi satu pun nggak ada yang berhasil. Kenapa? Karena dia ini masih punya trauma. Lah terus mau ngapain gitu kan ya, masih jalanin sama si A, si B, si C, si D, tapi nggak ada yang dikomitmenkan kayak gitu loh. Nah, ketika hatinya memang sudah memilih kamu, tapi dia masih ajak ke A, si B, si C, si D, maka semesta yang di sini yang bertindak ya. Kamu maunya apa? Kalau mau lari dari dia, terus mau kemana? Ke si A. Tapi kan si A juga kamu nggak mau dikomitmenkan. Di B juga begitu, C juga begitu. Ya udahlah. Sekarang apa yang kamu takutkan dari hubungan, dari relationship, selesaikan, hadapi kecemasan dan ketakutan itu. Sehingga di sini saat ini dia lagi coba untuk mengevaluasi semuanya dan mencoba untuk memulai kembali. Tapi kalau aku rasa butuh waktu ya. Nggak secepat itu memang. Ya nggak secepat itu, karena mungkin ini trauma ya, trauma bisa jadi. Atau ingat, setahu aku ya, kalau orang udah punya kesehatan mental yang terganggu itu memang penyembuhannya cukup lama ya, cukup lama, bisa ada yang sampai bertahun-tahun gitu ya. Ya tergantung dari orangnya. Ada yang juga cuma 6 bulan. 6 bulan juga bukan cuman ya, cukup lama ya. Jadi kalau aku rasa memang butuh waktu bagi dia untuk mengevaluasi semuanya, menyiapkan diri dia, menyiapkan mentalnya untuk menghadapi masalah ketakutan dia dalam hubungan ini. Masalah ketakutannya banyak hal, bisa jadi misalkan penolakan dari keluarga,
terus ada perbedaan, misalkan beda agama, beda status sosial, beda apa, misalkan dia duda, kamu masih gadis. Nah, itu ketakutan-ketakutan itu coba untuk dia hadapi, jangan kabur-kaburan terus. Kalau kayak gini ya, ya kalau mau sendiri ya nggak apa-apa, silahkan gitu loh ya. Kalau dia kalau misal kamu sendiri, kenapa dia harus menjalani hubungan dengan banyak orang? Tapi kenapa setiap dia menjalani hubungan dengan semua orang, tapi kok nggak ada yang di dipilih gitu, nggak ada yang dipilih. Nah, sehingga inilah semesta sedang turun tangan ya dalam hubungan kalian ini gitu. Tapi terlebih dahulu menyadarkan dia dulu gitu, maunya apa nih orang, kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya. Kalau alfabet bisa nama kamu, nama dia, inisial nama, nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan tentang kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.